Udah lama banget nih nggak ngerasain laptop bisnisnya Lenovo. Emang Lenovo tuh kayak cenayang aja deh. Dia langsung kirim laptop bisnisnya yang premium abis ini dia nih. Dan sukses menjadi laptop bisnis idaman gue. Guys, ini dia Lenovo Yoga 9i dan mari kita langsung review aja. So ini dia laptopnya, premium banget kan kelihatannya, dan bukan cuma laptop, kita akan dapat pouch yang premium juga, terus stylus pen di paket penjualannya. Pouchnya begini ya, bahannya tuh fabric dan sedikit ada artificial leather dengan sistem magnet. Di dalamnya ini ada dua kantong, satu tempat buat naruh stylus pennya. Kita cek desainnya ya, ini agak berbeda dari sebelumnya. Sudut-sudut laptop ini tuh membulat, selain lebih cakep, ini juga jadi lebih enak buat dibawa-bawa. Nggak kerasa tajam, pas ditutup bentuknya ini masih simple, minimalis, cuma ada tulisan Yoga di kanan atas dan Lenovo di kiri bawah. Jujur Li, ini gue suka banget sama desainnya. Laptop ini menggunakan material aerospace aluminium yang pastinya kerasa premium banget. Feelnya sih lumayan licin, tapi serius, pegang-pegang laptop ini tuh nyenengin banget. Bagian pinggirnya ini punya finishing glossy yang membuat sempurna ya berkat proses 10 cutting CNC. Laptop yang gue pegang ini punya warna yang Lenovo sebut sebagai oatmeal. Ada satu warna lagi yaitu Storm Grey. Warnanya lucu ya, memang cukup mirip sama warnanya oatmeal sih. Next kita buka laptop ini, satu hal yang kalian notice ini speakernya ada di tengah-tengah seperti ini nih ya, dekat hinge-nya. Lihat desain layarnya pun ini cukup cakep ya. Meski bezelnya nih cukup tipis, emang bagian atas nih dan bawahnya agak sedikit aja lebih tebal tapi masih cukup tipis. Hinge-nya bisa dibentangin ini sampai 360 derajat. Jadi kita bisa pakai laptop ini dalam beberapa mode. Buat dibawa mobilitas, laptop ini sangat ringan, beratnya cuma 1,4 kg dan tipis. Tebalnya itu cuma 15,25 mm. Nggak lupa laptop ini juga sudah tersertifikasi standar militer 810H. Laptop ini ditenagai oleh Intel i7 1360p yang punya 12 core, 16 thread, dan 4 performance core 2,2 GHz yang bisa di boost sampai 5 GHz. Dan ada 8 efisien core, ini 1,6 GHz yang bisa di boost up juga sampai 3,7 GHz. Nah, dengan daya maksimal itu 64 watt yang ditandemin dengan Intel Iris Xe Graphics. RAM 16 GB LPDDR5 5200 solder yang sayangnya nggak bisa di-upgrade. Storage-nya itu 1 TB SSD M2 2280 PCI Express 4 NVMe yang bisa di-upgrade karena laptop ini punya 4 slot M2 2280 PCI Express 4. Terus Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, laptop ini datang dengan software Windows 11 Home Single Language ya, yang bundling juga dengan Microsoft Office ini yang Home and Student 2021. Gue udah coba benchmark laptop ini menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama pakai aplikasi Geekbench, ini yang versi 6. Laptop ini berhasil dapetin skor 2543 untuk single core-nya. Dan untuk multi core-nya itu dapat 11579. Terus Cinebench ya yang 2024, laptop ini dapetin skor 109 buat single core dan 527 buat multi core-nya. Gue coba juga menggunakan PC Mark. Laptop ini berhasil dapetin skor overall itu di 5277. Lanjut gue coba 3D Mark yang Time Spy. Laptop ini berhasil dapetin skor overall di 1763 dengan GPU skor di 1555 dan CPU skornya itu ada di 7303. Dual fan dan desain pipe yang terbaru ini kerasa banget ya, bisa menjaga kestabilan suhu di laptop ini selama jalanin aplikasi-aplikasi benchmark tadi. Mungkin ya ini dikombinasikan sama ProGrade Shinetsu itu yang 7958 thermal grease dan suara kipasnya ini juga cukup hening loh. Kita lanjut ya ke layarnya. Nih layarnya menggunakan panel 14 inci OLED dari Samsung. Sudah touchscreen yang support untuk 10 multi-point touch. Layarnya ini punya resolusi 3840 x 2400, refresh rate-nya 60Hz, rasio kontras 1 juta banding 1, 100% DCI-P3 dan 125% sRGB. Peak brightness-nya ini ada di 400 nits atau 600 nits di mode HDR. Sudah tersertifikasi VESA Display HDR 500, TUV Rainland, Low Blue Light, dan response time-nya ini 1 millisecond. Di atas kertas ini layarnya harusnya ngeri banget ya. Dan emang ini ngeri banget sih berkat sertifikasi VESA Display HDR.
Ini HDR-nya nih ya, kalau nyala, kalau kita setel video HDR di YouTube dan Dolby Vision pas kita nonton Netflix, itu mau dipakai buat apapun warnanya tuh pas aja, nggak over saturated, vibrantnya itu pas, kontrasnya itu cakep, pol, tajam, warna hitamnya pekat banget, apalagi kalau kontennya udah resolusinya 4K. Viewing angle-nya itu juga luas banget, apalagi ditanemin nih sama speaker besutan Bowers and Wilkins. Kalian asing nggak sama nama ini? Bowers and Wilkins ini sebenarnya perusahaan audio premium sepuh yang udah berdiri dari 1966. Di Indonesia itu pun udah cukup lama ya. Salah satu store-nya itu ada di daerah Central Park, Jakarta Barat. Speaker ini biasa dipakai di mobil-mobil BMW high-end kayak BMW seri 7 misalnya. Lenovo jadi salah satu brand pertama nih yang bawa brand ini buat jadi speaker sebuah laptop. Dan yang gua nggak habis pikir, ini penempatan speaker ini cukup di luar Nurul. Letak speakernya ini ada 2 tweeter, 2 watt di bagian hinge-nya. Yes, makanya hinge-nya tuh jadi berlubang gitu. Dan 2 woofer, 3 watt di bagian samping kiri kanan laptop ini. Dengan setup yang begini nih, Lenovo cukup sukses ya menghadirkan experience audio 360 derajat karena suaranya itu datang dari depan, kanan, kiri. Well, buat dengerin lagu sih tuningannya nih cukup asik ya, vokalnya tuh bulat, bunder. Suara instrumennya tuh seimbang, bassnya cukup baik dan ada beberapa profil ya yang bisa kita pilih. Terus gantinya tuh tinggal ditekan aja tombol yang ada di samping kanan ini. Dan karena 360 audio, ini yang bikin efek surround pas nonton Netflix, ini kerasa banget ya enaknya ya. Experience kayak suaranya tuh datang dari segala arah. Apalagi speakernya ini udah support sama playback Dolby Atmos 5.1 yang menurut gue ini udah bisa dapetin feel kayak di bioskop. Jangan lupa juga ini buat ganti profil speakernya nih ya di button yang sebelah kanan ini. Balik lagi ke layarnya nih, layarnya udah touchscreen ya. Touchscreennya ini akurat banget, apalagi udah support 10 multi-point touch. Laptop ini sudah bundling dengan Lenovo Precision Pen 2 yang punya 496 pressure level dan tilt detection. Nanti gue bahas lebih banyak ya buat pennya ini. Oke, ini hal yang paling esensial ya buat sebuah laptop bisnis. Yes, dipakai buat kerja. Yang pertama, yang gue suka, laptop ini mendukung kedua opsi biometrik Windows Hello, Face Unlock dan Fingerprint yang ada di sebelah kanan laptop ini. Baik keduanya ini punya speed unlock yang kenceng pol. Ini kerasa kayak gimmick, tapi setelah gua rasain sendiri, gua rasa ini perlu banget karena kita akan bawa ya laptop ini buat mobilitas yang cukup tinggi. Jadi proses unlock yang cepet dan mudah itu sangat ngebantu banget. Posisinya paling fingerprint aja nih yang menurut gua kurang asik ya karena letaknya ini ada di kanan bagian bawah. Terus karena hinge-nya ini 360 derajat, jadi kita bisa pakai laptop ini dengan 3 mode. Mode laptop yang biasa gue pakai buat ngetik, bikin script, mode handstand, dan mode tablet yang enak nih buat dipakai buat presentasi misalnya atau edit foto di Adobe Photoshop. Gue bahas touchpadnya dulu nih. Touchpadnya ini super gede, super akurat, super smooth. Pokoknya trackpadnya ini juara banget. Gak heran karena Lenovo ini klaim touchpadnya memang lebih gede ya, 45% dari seri Yoga yang sebelumnya. Nah lanjut kita ke bagian keyboardnya. Ini keyboardnya juga punya ukuran yang pas, jarak antar touchnya ini juga pas ya, dan feedbacknya yang bouncy. Ini salah satu setup keyboard dan touchpad yang gue suka banget. Dan keyboard ini nggak rata ya sama bodinya, jadi kayak ada lengkungan gitu yang diklaim itu bisa ngurangin mistouch. Dan it works. Tadi kalian notice kan, ini kita bisa ganti profil soundnya nih di sebelah kanan ini kan. Emang di sebelah kanan ini ada tombol function klik gitu. Ada buat ganti profil performance laptop ini, terus ada buat blur background, ganti profil audio, dan ganti mode light atau dark, dan fingerprint scanner. Buat meeting online ini ada webcam yang full HD yang punya kualitas yang cakep ya, asal cahayanya cukup. Dan asiknya ini buat blurin backgroundnya ini ada tombol khusus yang tadi gue bilang ya, yang ada di sebelah kanan. Terus kita juga bisa atur ya exposure sama brightnessnya di aplikasi Lenovo Vantage. Gak cuma itu, ini juga ada fitur untuk noise cancelling ya di menu advanced setting di aplikasi Lenovo Vantage. Dan jangan lupa untuk klik boxnya untuk aktifin meeting noise cancelling. Ada juga fitur speaker noise cancelling yang bisa bikin suara lawan bicara kita itu kayak pas meeting online ya, itu jadi jernih.
Laptop ini juga enak ya buat dipakai untuk edit-edit foto ya, berkat Lenovo Precision Pen 2 nih. Jadi buat kayak ngalusin kulit wajah, dodging dan burning, atau mau ilangin objek jadi lebih mudah. Apalagi dia kan support ya 4096 pressure level yang kerasa berguna banget dipakai di Photoshop. Oh ya, di menu Advanced Lenovo Vantage ini ada beberapa fitur lagi ya, kayak Zero Touch Login. Ini juga yang bikin laptop ini wake secara otomatis pas kita ada di deket laptopnya. Ada juga untuk Zero Touch Lock buat otomatis ngelock laptop ini pas kita tinggalin laptopnya. Semua ini berkat deteksi infrared blaster yang ada di sebelah kanan dari webcamnya. Ada lagi fitur buat super resolution, ini buat ningkatin ketajaman layarnya. Buset, padahal bawaan aslinya nih ini udah tajam banget. Nah terakhir nih ada intelligent gesture yang bikin kita bisa naik turunin brightness layarnya, dan audionya itu hanya pakai gesture di bagian touchpadnya. Lenovo itu ngasih batok charger 100 watt yang cukup kecil dan mudah buat dibawa-bawa. Baterainya sendiri dikasih 75 watt hour yang super irit. Gue pakai di mode performance, itu baterainya berkurang 78% dalam waktu 4 jam. Itu bisa lebih irit ya kalau pakai mode yang lain. Ada fitur rapid charge yang klaim ini bisa ngasih baterai 2 jam dengan 15 menit cas. Terakhir paling kita bahas I/O ports-nya nih. Di kiri nih ini ada satu USB tipe A 3.1 Gen 2, dua USB Thunderbolt 4 yang support DisplayPort dan power delivery. Di kanan itu ada satu USB tipe C 3.1 Gen 2 yang support DisplayPort dan power delivery, dan satu combo jack audio. Kesimpulannya dari Lenovo Yoga 9i ini, laptop ini kasih gua ya experience laptop bisnis terbaik di tahun ini. Sukses jadi laptop yang bisa dibawa ke mana-mana. Fitur kerjanya tuh lengkap, dan Lenovo ini berhasil ngasih layar OLED dan speaker Bowers & Wilkins yang gurih banget. Apalagi Lenovo masih kasih secara free ya 3 tahun accidental protection dan 3 tahun premium care, yang membuat kita tuh nggak khawatir lagi buat pakai laptop ini sampai 3 tahun ke depan. Jadi kalau memang ada budgetnya, gue bener-bener merekomendasikan laptop ini buat dibayar terus dibawa pulang. Oke, kita bawa pulang langsung.